Kok istri udah jarang diposting ya? Istri ada, tapi memang Halo Mas. Ya, salam corona. pertengkaran besar ada pasti. Sehari bisa dapat berapa duit Mas kalau boleh tahu? Sekarang? Cuma 50.000. Selamat berbuka puasa teman-teman. Langsung aja, teman boy yang pertama yang kita mau ngajak ngobrol. Banyak orang tahu tentang beliau. Luar biasa banget, komedian yang sangat top. Tapi jarang ada orang yang tahu tentang sisi lebih dalamnya dari beliau. Today is the day. Gua akan panggil, ini dia Mas Andre Taulani. Hai bro, apa kabar? Apa kabar boy? Gini. Oke, Ya. salam corona. Salam corona. Apa kabar semua? Apa kabar semua boy? Kita biasanya gue apa kabar semua nih ya, Iya. kalau ada penonton. Cuman karena kita lagi corona, Iya, makanya it's just me and you. iya, tapi tidak apa-apa di rumah pasti yang nonton juga banyak. Amin. Makasih boy. Ngikutin jejak bro Andre lah. Aduh. Lu udah acara TV banyak, YouTube juga lu ambil, lu maruk. Lu tahu maruk gak? Duduk. Maruk gatel. Duduk bro, itu Garut bro. Apa kabar bro Andre? Alhamdulillah baik boy. Ya. Boy juga sehat ya. Amin. Amin. Ya kabar kita mungkin sama aja. Di rumah aja bingung mau ngapain. Iya. Tapi tugas-tugas seperti boy saya tetap harus menghibur pemirsa. Betul. Ya kalau kita nggak ada di televisi, Betul. acara isinya cuman corona, covid, Iya, terus stres nanti yang di rumah. By the way, ngomong-ngomong nih ya Iya. bro Andre. Lu nih salah satu top comedian. You are. Makasih. Yang namanya entertain, yang namanya you have to entertain people ya. Gua ngerasain juga, meskipun gua bukan komedian, tapi kadang-kadang capek dan bingung mau nyari bahan apa lagi. Ya kan, gua mau belajar dari lu nih bro Andre. How do you handle situation seperti itu? Gimana selalu harus mencari bahan dan selalu harus lucu? Karena that's your brand. Dia untungnya kita bekerja tidak sendiri boy. Saya ada partner Sule. Jadi ketika salah satu ada yang boring, yang satunya harus bisa mengisi gitu. Tapi di luar dari itu semua, kadang-kadang kita harus menyiapkan waktu untuk keluar dari zona yang setiap hari kita jalani. Contoh kayak saya misalnya tiap hari ngelawak, tiap hari komedi, boring pasti. Bosan ya? Mentok juga pasti. Makanya kenapa gue bikin YouTube, itu adalah salah satu usaha gue untuk keluar dari zona gue selama ini yang komedi. Sehingga di YouTube gue bisa explore apapun. Komedi itu boring. Boring bro. Really, kita kalau nonton di TV tuh kayaknya kalian tuh punya pekerjaan yang paling mulia deh. Kita kan dibayar manusia, untuk ketawa. Kita manusia biasa juga yang punya perasaan sama, yang jenuh, capek, lelah, mumet, boring, bosen, pasti semua. Bikin YouTube akhirnya gue bisa explore lagi. Gue bisa main otomotif di situ, hobi gue dengan otomotif. Kemudian bisa bermain dengan anak-anak yang di luar dari sehari-hari gue. Itu sangat membantu boy. Makanya lu keren banget punya YouTube, lu tuh jadi salah satu inspirasi gue juga. Bohong lu. Serius. Enggak usah bohong dah. Gue malah pengen collab sama lu sebetulnya. Cuma Serius? belum dapet waktunya. Mas Deddy Kobusaya sampai sekarang belum pernah collab sama gue. Karena dia apa ya, syaratnya berat sih. Apa syaratnya? Kalau gue collab sama Deddy. Kenapa emang? Kenapa emang ya? Gue harus nyebut produk. Kan yang untung dia, gue enggak. Kecuali bagi-bagi oke lah. Ini kalau lu main ke dia punya. Iya, kan ada produknya tuh. Iya. Bagi-bagi lah, Dad. Iya. Siap. Kan? Hello. Oh, kalau ini gue dibayar. Gue dibayar. Thank you Prostakur, terima kasih. Mantap. Oh begitu. Itu kan sangat enak itu ada negosiasi seperti itu. Iya. Bukan berarti gue minta sama Deddy. Deddy kalau ada produk pun gue welcome banget ke YouTube-nya Deddy. Iya. Tapi Dedinya nggak pernah welcome ke YouTube gue. Dad, kita atur Dad. No comment bro. No comment. Gue respect semua orang yang di atasnya gue. Yes. Ya. By the way, back to topic nih ya. Pernah nggak sih ada momen-momen sedih? Pernah. Pasti ngalamin. Ya bokap gue meninggal dulu. Ya itu momen yang sedih. Dan itu justru menjadi titik balik gue untuk berjuang ya. Meninggal di usia yang muda, gue masih kecil. Gue anak paling besar gitu kan. Jadi harus fight gitu ya. Growing up tanpa father figure, what is it like for you?
pada saat itu memang kelihatan banget gue gamang ya, kayak bilang, aduh gimana nih yang selama ini ada bokap selalu membiayai kita, tiba-tiba nggak ada. Pada saat itu sih jelas gue harus sedih dan bingung mau gimana nanti ke depan. Umur berapa sih Bro Andre ini? 19 apa 20. Gue waktu itu baru pertama kali mau masuk kuliah. Bayangin Boy, masuk kuliah kan biayanya nggak kecil. Pada saat masuk kuliah, tiba-tiba bokap nggak ada. Berarti kan gue harus berpikir gimana dengan kuliah gue gitu. Nyokap kerja, seorang sales asuransi. Ya sales asuransi kan dapat penghasilannya sesuai targetnya dia. Dia jualan berapa dia baru dapat. Gitu. Nah itu benar-benar bikin gue jadi berpikir, waduh gue gimana untuk melanjutkan hidup. Bukan buat gue ya, tapi gue mikir nyokap dan adik-adik gitu. Ya karena gue anak pertama, gue harus berpikir ya saatnya gue harus menjadi pengganti bokap. Tulang punggung langsung. Tulang punggung langsung. Sedih, terpukul pasti. Tapi ya masa gue bersedih-sedih terus? Ya harus mencoba untuk bangkit lah. Right. Sulit gak sih growing up without the father? Apa lama-lama terbiasa? Lama-lama akhirnya terbiasa. Apalagi kita anak laki-laki, Boy. Anak laki-laki itu punya sebuah tanggung jawab besar. Ya, betul. Mau ada bokap, mau nggak ada bokap, laki-laki tetap harus bertanggung jawab. Dia pemimpin, dia kepala keluarga nanti someday kan. Saat sebelum menikah dia aja menjadi tulang punggung keluarga. Right. Laki-laki begitu prinsipnya kalau gue ya. Ya. Jadi ya harus fight. Gue juga sama. Lo juga umur sama. 19 tahun cerai. Dan gue sama keluarga pihak nyokap. Dan udah nggak pernah gimana ya bisa dibilang ya udah nggak ketemu sama bokap lagi. Jadi I feel you man. Nah, ya bener lah. mungkin lebih berat lo. Kenapa gitu? Ya artinya lo tidak ketemu bokap tapi sosoknya masih ada sebetulnya. Masih ada di dunia ini. Itu akan lebih sedih. Kenapa gue gak bisa ketemu kan begitu padahal orangnya masih ada. Kalau gue mau sedih gimana udah gak ada di dunia, mestinya lebih berat lo sebetulnya. Makanya gue respect juga sama lo. Keren. Tepuk tangan dong buat gue. Mas Andre, kalau misal bokap nih masih ada, apa yang lu mau sampein buat bokap? Sekarang lu udah jadi seseorang yang luar biasa nih, tapi sayang banget bokap gak bisa ngeliat ini semua nih. Mungkin bokap waktunya sebentar ya sama anak-anak. Tapi dalam waktu yang sebentar itu banyak nilai yang bisa gue ambil. Sosok bokap yang bekerja keras dan bahkan dulu sering meninggalkan keluarga demi mencari nafkah gitu. Karena bokap dulu adalah pekerja di kapal pesiar. Ya. Jadi banyak ninggalin kita. Nah banyak contoh yang bisa gue ambil dari situ. Yang membuat gue akhirnya bisa bangkit, bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi pengganti bokap. Tapi ada satu hal yang bukan menyesal ya, tapi nggak kesampaian adalah membuktikan bokap bahwa cita-cita gue akhirnya bisa terbukti loh. Bokap tahu cita-cita lu? Gue dulu udah bikin demo lagu sama Stinky band gue itu. Gue udah dengerin ke bokap. Pah, ini lagu aku sama teman-teman. Apa reaksinya? Dia dengerin, lagu lu bagus dia bilang. Tapi sayang kalau nggak didengerin orang banyak. Cuman buat dengerin sendiri buat apa? Tenang Pak, Andre akan buktiin ini lagu akan didengar seluruh Indonesia. Terbukti, tapi bokapnya udah nggak bisa dengar. Sekarang Mas Andre kan juga udah jadi seorang ayah ya? Ya. Ya. Tipe bapak seperti apa sih Mas Andre ini di rumah? Atau gini nih lebih enaknya, mau jadi bapak yang seperti apa? Gue mengajari anak-anak itu jangan cengeng, jangan ketergantungan, dan jangan sombong. Jadi ketika sama anak gue selalu menganggap dia sebagai teman. Gue rangkul, gue peluk. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang orang dengar kayaknya nggak lazim. Kok anak sama bapak ngomongnya, bro, bro, gue selalu gitu. Karena gue menganggap mereka seperti sahabat. Nggak lu gue kan? Nggak lu gue, bro gitu. Tapi kadang-kadang nanti kalau mereka ada masalah atau apa tuh nggak sungkan sama gue. Ngomong. Mereka cerita? Cerita. Sampai sekarang? Umur berapa sekarang paling tua? Yang besar 14 tahun. Masih cerita? Masih, yang nomor 2 udah mau masuk 12 tahun. Pak aku punya cewek nih Pak. Ngomong. Kayak gimana orangnya? Pinter nggak? Gimana? Lu gini. Gue berusaha sebagai temen dia. Ya. Jadi kamu harus
justru dengan adanya cewek gitu. Iya. Jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk kamu ajak belajar bareng. Kamu kalau bang dia merasa kalau memang dia terlihat pinter, ambil ilmu-ilmu yang pinternya. Jangan gengsi. Jadi gue bikin positif. Gue bikin suasana supaya mereka sama gue tuh hangat. Anak suka ini nggak komplainnya. Kemana-mana orang-orang pada minta foto gitu. Oh iya, awal-awal iya boy. This is not the life I want. Betul. Aku gak mau hidupan kayak begini. Betul boy, betul. Awal-awal gitu. Ya, lu Sampai ngomong pernah loh orang tuh dimarahin sama anak gue. Sudah dong, stop dong foto sama papaku. Aku lagi pengen enjoy main sama papaku. Lu merasa bersalah nggak? Ya itu spontan seorang anak-anak. Gue bilang, ya sayang, nggak apa-apa. Mereka kan pengen foto sama papa karena mereka seneng. Nanti kita main lagi abis ini ya. Ya udah akhirnya dia dengan terpaksa mungkin ya udah deh. Lama-kelamaan menyadari bahwa aku selalu mengajarin gini. Nah orang minta foto sama kita, itu artinya orang senang sama kita. Iya. Papa ini kan public figure. Orang-orang nonton papa. Kalau orang semua senang sama papa, doanya mereka semua nyampe ke papa. Kalau kita malah bikin mereka benci, nanti doanya hilang. Benar. Ya seperti itu. Bro. Good one, right? Anyways, Mas Andre, Ramadan tahun ini nih. Ini jadi momen sahur pertama loh. Bareng sama keluarga kan. Biasanya setiap Ramadan lo ada acara sahur, bener? 10 tahun boy. 10 tahun? 10 tahun. Wow. Dari 2009 sampai 2019, saya selalu sahur di luar. Gila. Dan ini tahun pertama bareng keluarga. Bareng keluarga. Gimana tuh? Bersyukur sih. Dengan adanya keadaan seperti ini, mungkin ini hikmah yang bisa diambil. Ya. Allah mungkin ingin bilang, lo stop dulu nih. Iya. Ayo kumpul dulu. Iya. Beribadah dulu yang Iya. benar-benar beribadah. Iya. Gitu, Boy. Benar. Kalau ngomong sedih nggak punya program, nggak dapat duit dong. Udah cukup. Iya. Materi yang udah ada tuh kalau kita ngomongin soal duit tuh nggak akan pernah cukup. Ya benar. Anyway, teman-teman semuanya, makanya jangan ada yang ngeluh dalam kondisi apapun. Ya. Tenang aja. Ya. Bukan cuma teman-teman yang ngalamin hal kesusahan ini kok. Kita semua juga sama. Bro Andre juga sama. Teman-teman band kita juga sama, oke? Semangat terus. Kita akan lanjut lagi bersama Mas Andre Taulani. Setelah yang satu ini, we'll be back. Bro Andre, ada nggak ya satu cewek gitu yang selalu bikin Mbak Arin tuh gemes banget kayak ini? Apaan sih nih orang selalu ngintilin suami gua mulu? Sebenarnya gua nggak enak nyebutin di sini tapi harus ya. Ada. Lu ada. Dia tuh paling cemburu sama